Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di video pembelajaran ini bersama dengan Ibu Sidi Regisela, kita akan pelajari tentang ekosistem. Mata pelajaran IPA, tema 5, kelas 5 SD. Nah, di video pembelajaran ini kita akan membahas beberapa poin ya anak-anak. Poin yang pertama yaitu tentang apa itu ekosistem. Yang kedua tentang komponen penyusun ekosistem. Yang ketiga jenis-jenis ekosistem. Yang keempat pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Yang kelima daur hidup hewan. Nah, tonton terus videonya sampai habis ya anak-anak, agar anak-anak paham betul tentang materi ekosistem. Nah, langsung saja ya anak-anak, kita ke pembahasan poin pertama tentang ekosistem. Apakah anak-anak tahu apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup dalam suatu lingkungan. Jadi, dalam suatu lingkungan terdapat makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling bergantungan dan berinteraksi antara satu sama lain. Nah, jadi anak-anak sudah paham ya ekosistem itu apa? Selanjutnya ke pembahasan poin kedua, yaitu komponen penyusun ekosistem. Nah, anak-anak, komponen penyusun ekosistem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, komponen biotik. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen biotik itu apa sih Bu Guru? Nah, komponen biotik itu adalah makhluk-makhluk hidup. Contohnya seperti seekor sapi, seekor kambing, seekor kucing, dan lainnya. Lalu, komponen abiotik itu seperti apa, Bu? Nah, komponen abiotik itu seperti makhluk-makhluk yang tak hidup, anak-anak. Contohnya makhluk tak hidup itu apa sih? Nah, contohnya makhluk tak hidup itu seperti air, udara, cahaya matahari, tanah, dan lainnya. Jadi, anak-anak sudah paham ya penyusun dari ekosistem? Ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seperti seekor anjing, seekor ayam, seekor kucing, seekor sapi, seekor kerbau, dan lainnya. Nah, individu ini bertempat tinggal di suatu lingkungan. Lingkungan itu disebut dengan habitat. Jadi, habitat adalah tempat tinggal dari individu. Nah, selanjutnya yaitu populasi. Apakah anak-anak tahu apa itu populasi? Nah, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, contohnya seperti di dalam sebuah kolam. Pastinya di situ terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi lumut. Nah, selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup yang tinggal di daerah tertentu. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Silakan anak-anak mencermati gambar ini. Ini adalah contoh komunitas sungai. Nah, pada komunitas sungai ini terdapat beberapa populasi nih anak-anak. Nah, seperti contohnya ini ada populasi ikan, ada populasi teratai, ada populasi belalai, dan banyak lainnya. Nah, contoh lainnya yaitu seperti komunitas padang rumput. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan poin yang ketiga ya anak-anak. Nah, di poin ketiga ini kita akan membahas jenis-jenis ekosistem. Nah, ekosistem dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ekosistem alami. Yang kedua, ekosistem buatan.
Nah, ekosistem alami ini apa sih, Bu? Anak-anak, ekosistem alami ini adalah ekosistem yang sudah ada, yang diciptakan oleh Tuhan tanpa campur tangan manusia. Dalam ekosistem alami ini dibagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama, ekosistem air, dan yang kedua, ekosistem darat. Ekosistem air ini dibagi menjadi dua juga, anak-anak, yaitu yang pertama ekosistem air tawar, yang kedua yaitu ekosistem air asin. Contoh dari ekosistem air tawar ini yaitu seperti danau. Nah, anak-anak bisa mencermati gambar ini ya. Contoh dari ekosistem air asin yaitu laut. Lalu yang kedua yaitu ekosistem alami darat. Contoh dari ekosistem darat ini seperti hutan, padang rumput, dan padang pasir. Anak-anak bisa mencermati gambar ini ya. Jenis ekosistem yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sudah dikelola atau ada campur tangan dari manusia. Contohnya seperti apa, Bu, ekosistem buatan ini? Nah, anak-anak bisa mencermati gambar ini ya. Nah, contoh dari ekosistem buatan ini seperti sawah, kebun, sungai, dan kolam. Nah, selanjutnya pembahasan poin keempat, yaitu penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Nah, berdasarkan makanannya, hewan digolongkan menjadi 3 bagian, anak-anak. Yang pertama yaitu herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Nah, yang pertama herbivora. Herbivora adalah golongan hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti kambing, sapi, kerbau, dan lainnya. Yang kedua, golongan karnivora. Golongan karnivora adalah golongan hewan pemakan daging atau hewan lainnya. Contohnya seperti harimau, singa, buaya, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah golongan hewan pemakan tumbuhan dan daging atau hewan lainnya. Dapat disebut juga omnivora ini adalah hewan pemakan segala. Contohnya seperti monyet dan tikus. Nah, selanjutnya pembahasan poin kelima yaitu daur hidup hewan. Daur hidup hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada metamorfosis sempurna ini adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk sangat berbeda di setiap perkembangannya. Contohnya seperti katak dan kupu-kupu. Berikut ini daur hidup kupu-kupu. Nah, anak-anak bisa mencermati ya dari perubahan bentuk di setiap perkembangan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu diawali dari telur yang kemudian menjadi sebuah ulat, yang kemudian menjadi kepompong, dan kupu-kupu keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu kecil, dan selanjutnya menjadi kupu-kupu dewasa yang sangat indah dan cantik yang dapat terbang ke sana dan kemari. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ialah hewan yang mengalami perubahan bentuk, tetapi bentuknya tidak berbeda di setiap perkembangannya. Contohnya seperti kecoa dan ikan. Nah, berikut ini adalah daur hidup kecoa. Nah, anak-anak bisa mencermati ya. Di daur hidup kecoa ini yang diawali dengan telur yang kemudian menjadi nimfa atau kecoa kecil dan kemudian menjadi kecoa besar. Nah, jadi di metamorfosis tidak sempurna ini seperti kecoa ini ya anak-anak. Jadi perubahan bentuknya itu tidak terlalu berbeda di setiap perkembangannya.
Nah, itulah materi tentang ekosistem. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Cindy dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa berdoa setelah belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.